Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua pagi ini. Ramadan makin dekat ya. Saya buka dulu bukunya. Buku yang kemarin kita pakai yang baru. Mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita baca ini diberkahi oleh Allah dan semoga kita semua pada akhirnya bisa kembali pada Allah dalam samudera cintanya. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadin niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbatika wa ma'rifatika wa muqarrabika. A'tini ridhaka wa raddina li kulli ibadatina wa hajatina wa maksudina. Hajat dunya wa hajat al-akhirah. A'tini ridhaka wa raddina li kulli qadaika khairihi wa syarrihi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu, kita masih diberi kesempatan satu hari lagi oleh Allah untuk bisa meneruskan hidup kita. Apapun kondisi kita, mungkin sedang sakit, mungkin rumah tangga sedang bermasalah, mungkin utang sedang banyak, apapun masalah itu, asal kita masih diberi nafas hari ini, kita masih layak untuk bersyukur, Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Saya menyebutnya itu nikmat primer ya. Iman dan nafas itu nikmat primer, yang lain itu sekunder. Jadi apapun kondisi kita, asal masih dikasih nikmat primer ini, masih bisa bernafas dan masih bisa bersujud, ya kita masih layak untuk bersyukur. Baik, kita masuk halaman 22, Bapak Ibu. Ini punya ini ya, silakan dibuka. Oh, suaranya nggak jelas. Oh iya, iya. Sebentar, karena mic-nya belum saya pasang. Mana mic saya ini, bentar. Mic-nya mana, Bro? Nah, kalau gini, udah jelas Bapak Ibu suara saya? Terima kasih diingetin Bapak Ibu. Udah jelas suaranya sekarang? Oh, Alhamdulillah. Ya, jelas tadi belum pakai mic ya. Pengaruh berarti ya mic-nya ya. Good, good. Baik, Bapak Ibu. Halaman 22, silakan dibuka. Jalan nomor 6 ini ya. Kesepian versus menyendiri. Kesepian adalah wabah psikologis abad ini yang banyak berujung pada keputusasaan dan bunuh diri.
Sedangkan menyendiri adalah obat psikologis untuk meraih pencerahan jiwa. Sepertinya mirip, tapi keduanya sungguh sangat beda rasanya dan beda jauh pula dampaknya. Banyak orang tetap merasa dilanda kesepian yang mencekam di dasar hatinya, kendati sedang berada di tengah keramaian atau sibuk dengan aneka macam hiburan. Sementara ada juga, walaupun sedikit, orang-orang yang hatinya tak pernah merasa sepi, meski menyendiri di tengah hutan dan hanya berteman gelapnya malam. Kesepian adalah penyakit, sementara menyendiri adalah obat. Menyendirilah tanpa merasa kesepian, karena berawal dari sanalah kemesraan berdua dengannya dapat kita rasakan. Jadi, kalau kata para psikolog, Bapak Ibu, loneliness itu salah satu penyebab utama orang bunuh diri, orang depresi. Dan loneliness itu tidak selalu Anda benar-benar sendirian gitu, enggak. Di negara-negara maju yang sangat ramai, di New York atau bahkan di Tokyo yang sangat padat penduduknya itu, banyak orang merasa lonely in crowd, jadi merasa kesepian di tengah keramaian. Banyak orang memutuskan tidak mau menikah, hidup sendirian, tapi di tengah keramaian. Ketika kerja ya MRT-nya New York itu, Tokyo itu MRT paling sibuk di dunia dengan jaringan yang paling kompleks. Artinya orang kalau mau memilih 24 jam bersama orang lain bisa, Bapak Ibu. Tapi tetap merasa kesepian. Di Jepang itu ada hutan disebut hutan bunuh diri ya, Bapak Ibu. Karena di hutan itu ada sangat sering temukan mayat orang bunuh diri. Jadi kenapa orang memilih bunuh diri? Salah satunya penyebab utamanya karena dia merasa lonely. Dia merasa nggak punya teman yang benar-benar bisa diajak ngobrol dari hati ke hati. Teman kerja banyak, layanan apa layanan untuk supaya punya teman itu banyak. Tapi teman yang dengan tulus berbagi rasa, berbagi duka, berbagi kebahagiaan itu dia merasa nggak punya. Dan itu penyakit sosial, Bapak Ibu, penyebab utama bunuh diri. Ketika saya ikut conference psikologi positif di Melbourne, di Australia, mantan presiden Asosiasi Psikolog Amerika namanya Profesor Martin Seligman, dan dia juga pendiri, dari bapak pendiri, founding fathers dari psikologi kebahagiaan, positif psikologi ya. Dia bilang bahwa sekarang ini ukuran kemajuan umat manusia, semua ukurannya itu meningkat pesat. Teknologi sangat maju, kesejahteraan sosial, kemudahan hidup, angka kematian bayi turun, kesejahteraan orang di seluruh dunia itu sekarang meningkat pesat. Kemudahan meningkat pesat, hiburan semakin banyak. Tapi nyatanya satu-satunya yang turun drastis adalah kesehatan mental. Dia bilang ini the paradox of this generation adalah semakin banyak hiburan, tapi semakin banyak orang depresi. Lalu juga apa, Bu? Tidak pernah ada dalam sejarah Anda bisa menjangkau hiburan dalam bentuk apapun semudah sekarang ini, semurah sekarang ini, secepat sekarang ini. Anda tinggal buka HP, Anda mau pesan makanan langsung dipesan, Anda mau nonton film langsung nonton di YouTube nggak pakai bayar, harus ke bioskop. Anda mau cari hiburan apapun, ada. Just one click away. Kata dia begitu. Tapi nyatanya semakin banyak orang bunuh diri dan depresi. De- Depresi dan bunuh diri. Lalu generasi kita ini adalah generasi yang paling mudah cari teman. Anda tinggal buka medsos, Anda mau berteman dengan siapapun, dari mulai tokoh, siapapun, Anda tinggal follow, Anda tinggal mention, Anda tinggal DM, kemudian dia juga jawab, semudah itu. Orang semakin terhubung dengan sangat apa mudah sekarang ini. Tapi nyatanya semakin banyak orang kesepian, kata dia. Loneliness itu wabah, wabah abad ini yang itu dampaknya serius, bisa bikin orang bunuh diri.
Nah, jadi apa ya, Bu? Merasa kesepian itu adalah penyakit kejiwaan yang bisa berujung fatal. Dan itu tidak terkait dengan apakah Anda benar-benar sendirian atau Anda di tengah keramaian. Tapi, nah ini menyendiri itu justru obat bagi jiwa kita. Nah kan kayak kayak paradoks Bapak Ibu ya. Kesepian itu penyakit sosial sekaligus juga penyakit psikologis yang bisa fatal, tapi menyendiri itu adalah obat bagi jiwa kita. Jadi loneliness itu berbahaya, tapi to be alone itu justru obat penawar. Kenapa demikian? Karena kalau kita dengan sengaja menyendiri, lalu kita masuk ke relung jiwa kita yang paling dalam, membangun kesadaran spiritual kita, kita akan merasa punya teman walaupun sendirian. Dan teman yang sangat setia dengan kita, teman yang mau mendengarkan kita dengan penuh cinta, teman yang mau mendengarkan curhat kita, menemani kita dimanapun berada, dan teman itu adalah Sang Maha Cinta yang nggak mungkin meninggalkan Anda dimanapun Anda berada, dalam kondisi apapun kita. Makanya Bapak Ibu di awal-awal perjalanan saya itu dilatih untuk tidak kesepian walaupun sedang menyendiri. 30 hari dimasukin sebuah kamar begitu, gelap, cuma suruh zikir sendirian, puasa, sholat, sunnah, dan semua sholat. Kecuali kalau sholat berjamaah, baru kita keluar, kita masuk ke musolanya, itu pun dalam kondisi gelap, baru ketemu terang kalau Jumatan, keluar Jumatan, itu pun juga diem aja. Jadi memang dilatih untuk menyendiri, dilatih untuk membangun ruang sunyi di dalam diri kita, supaya kita bisa mendengar suara hati kita, mendengar ilham, bisikan dari Tuhan, dan merasa cukup dengan hanya berteman sama Allah saja. Lalu di kemudian hari, beberapa tahun lalu saya ketemu guru saya yang lain, itu juga begitu, dibawa ke hutan, ditinggal sendirian. Diminta baca la ilaha illallah berapa puluh ribu kali, dan dibilang kalau lapar jangan cari makan, kalau ngantuk jangan cari bantal, kalau takut jangan lari. Temukan kedamaian, ketenangan, kecukupan dalam kalimat la ilaha illallah. Yes, itu temanmu. Ditinggal. Nah, kalau dalam analisis psikologis apa ya, Bu? Latihan seperti ini sebenarnya ngasih kita vaksin. Ngasih kita vaksin untuk tidak pernah merasa kesepian walaupun sedang sendiri. Bahwa kita selalu punya teman, bahwa kita selalu diawasi, bahwa kita selalu selalu ada yang bersamai kita gitu. Lah, karena itu, Bapak Ibu, karena udah latihan seperti itu, maka bagi saya tidak ada masalah. Sekarang ini walaupun saya sedang di Manhattan Square di New York, ramai sekali, saya tetap merasakan kesunyian dalam diri saya. Jadi walaupun di tengah banyak keramaian orang, saya bangun ruang sunyi dalam diri saya, hanya ada saya berdua dengan dia gitu. Mau ditinggal di tengah hutan sendirian pun saya juga nggak takut, karena dia selalu ada bersama saya. Apa yang saya takutin? Apa? Genderuwo, apa jin atau apa macam-macam? Saya anggap semua makhluk. Saya juga makhluk, saya nggak penting, saya nggak ada. Yang ada hanya Allah. Nggak penting semuanya, yang penting cuma Allah. Jadi akhirnya tenang. Jadi itu vaksin yang bikin kita kebal dengan loneliness. Jadi tanpa saya sadari, ya, sebenarnya latihan-latihan yang diberikan guru saya ini sebenarnya
vaksin psikologis untuk kebal dengan wabah wabah pandemi loneliness yang sedang melanda dunia sekarang ini. Makanya di tengah banyak orang sumpek gara-gara mungkin kesepian macam-macam, saya senang aja, senang aja. Jangankan di tengah banyak orang, saya sendirian pun saya nggak merasa kesepian. Saya sering kali ke luar negeri ya sendirian apa ya? Ya, sendirian, nggak ada teman. Di sana pun juga nggak ada. Di sana pun saya nggak suka kemudian cari orang diajak ngobrol, berteman. Saya benar-benar senang sendirian. Jadi kemana-mana sendiri. Kadang saya masuk ke apa tempat yang memang sepi, kadang saya masuk tempat yang memang ramai, dan bagi saya nggak ada bedanya. So, Bapak Ibu, saya ingin warning pada Anda, kalau Anda mulai merasa kesepian, loneliness itu bahaya ya. Itu Anda harus segera cari bantuan karena ya naudzubillah min dzalik, salah satu orang pemicu orang bunuh diri itu ketika dia merasa being left out. Semua orang meninggalkan dia. Jadi kalau Anda tahu FOMO ya, fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu gitu, penyakitnya Gen Z gitu ya. Jadi pingin itu, ada apa, tren apa ikut, ada berita apa, pingin tahu, ada event apa, pingin hadir, takut ketinggalan gitu ya. Itu FOMO katanya. Tapi sebenarnya ada yang lebih berbahaya dari FOMO, namanya FOBLO, fear of being left out, takut ditinggalkan, takut ditinggalkan. Karena begitu merasa ditinggalkan itu dia jadi merasa kesepian yang sangat mencekam dan itu bagi beberapa orang unbearable, bisa bikin dia bunuh diri. Jadi saran saya kalau Anda udah mulai merasa foblo gitu ya, kok kayaknya saya ditinggalkan oleh sahabat saya, atau mungkin habis bercerai ditinggalkan oleh saya cintai, atau anak-anak saya kayaknya nggak peduli lagi sama saya, Anda jadi merasa foblo, fear of being left out gitu, takut ditinggalkan. Nah, itu Anda perlu cari bantuan apa itu? Bantuan psikolog atau safety atau siapapun, karena itu masalah psikologis serius di mana naudzubillah min dzalik banyak yang kayak gitu pemicu orang jadi bunuh diri ya. Nah, tapi kalau Anda udah pernah divaksin dengan being alone gitu ya, dengan sengaja memang menyendiri dan Anda merasa nyaman dengan itu, biasanya Anda udah kebal. Anda mau ditinggalkan orang sedunia pun Anda nggak masalah. Karena Anda merasa punya teman yang akan pernah meninggalkan Anda. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini bedanya tipis ya, Betty. Yang satu penyakit, yang satu obat. Loneliness and solitude are two different things, kata Tabrisi ini. Loneliness itu kesepian, and solitude itu dengan sengaja menyendiri, soliter ya, solitude. Are two different things. When you are lonely, it is easy to delude yourself into believing that you are on the right path. Ketika Anda merasa kesepian, Anda mungkin merasa Anda udah bener nih jalannya. Isolation is better for us. Sementara menyendiri itu lebih baik buat kita. As it means being alone without feeling lonely. Anda lihat ya, being alone without feeling lonely. Menyendiri, sendirian tanpa merasa kesepian. But eventually it is best to find a person who will be your mirror. Tetapi ada yang lebih baik daripada sendirian, apa itu? Menemukan seseorang yang bisa menjadi cermin jiwa Anda. Jadi lebih baik lagi Anda punya seorang sahabat, punya seseorang yang dia bisa menjadi cermin jiwa Anda. Remember, only in another person's heart can you truly see yourself and the presence of God within you. Ingatlah bahwa hanya melalui hati seseorang, hati orang yang lain yang menjadi cermin jiwa Anda itu, Anda bisa introspeksi. Anda bisa lihat diri Anda sendiri, dan Anda bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri Anda. Bahwa Tuhan lebih dekat dibanding urat
nadi Anda. Jadi tetap aja bagaimanapun juga lebih bagus lagi kalau Anda menemukan seorang guru atau seorang sahabat jiwa Anda yang beliau bisa menjadi cermin jiwa Anda. Yang dengannya Anda bisa berintrospeksi. Yang dengannya Anda merasakan kedekatan dengan Tuhan. Tetap itu lebih baik dibanding Anda menyendiri. So, milikilah guru itu, milikilah sahabat jiwa Anda itu. Latihan 6. Latihannya sekarang apa ya, Bu? Perhatikan hati kita. Apakah ia merasa sendirian dan kesepian? Kalau iya, waspadalah, karena itu merupakan penyakit psikologis yang mematikan. Segeralah cari bantuan, Bapak Ibu. Cari bantuan psikolog, atau Anda ke siapapun, safety mungkin, yang bisa bantu Anda untuk melepaskan rasa loneliness Anda. Lalu renungkanlah lagi, apakah di tengah kesepian itu kita temukan teman yang tak pernah meninggalkan kita? Apakah justru ketika sendirian kita merasakan kemesraan cintanya? Bila iya, maka berbahagialah. Nah, lain halnya Bapak Ibu, kalau di tengah kesepian itu Anda malah merasakan kedamaian, ketenangan, Anda justru menemukan sahabat jiwa yang membuat Anda bisa bermesraan dengannya. Kalau itu yang terjadi, maka berbahagialah Anda tidak sedang sakit nih. Karena itu tandanya Anda berada di jalan yang menuju pencerahan jiwa. Makanya ada sebuah buku dari eh, Surtu namanya. Dia seorang wartawan di bidang neurologi. Ya, bukunya berjudul The Saint and the Madman. Orang suci dan orang gila. Orang suci dan orang gila itu jauh, apa, gejala neurologinya itu mirip, Bapak Ibu. Area otak yang teraktivasi itu mirip antara orang sakit jiwa dengan orang suci. Orang sakit jiwa itu mengalami delusi, mengalami halusinasi, mengalami kadang-kadang dia apa eh, ya kumat lah, kumat sakit jiwanya itu area otak yang aktif itu mirip dengan orang mengalami epifani, mengalami enlightenment, mengalami pencerahan jiwa. Ada mirip Bapak Ibu. Bedanya di mana gitu. Nah, bedanya di dampaknya. Dampak dari gejala itu apa? Kalau orang sakit jiwa ya dampaknya kayak orang gila beneran. Kalau orang yang sedang sedang apa menjalani laku orang suci itu ya dampaknya ya seperti orang suci ya, orang baik gitu. Kayak gini ya Pak Ibu. Kesepian dengan menyendiri itu mirip. Sama-sama sendirian. Yang satu ini menuju gangguan jiwa, yang satu menuju pencerahan jiwa itu nggak kelihatan dari luar gitu. Taunya dari mana Pak? Ya dari ketika Anda ngomong dengan dia. Kan ketahuan Bu, ini ngomong sama orang gila sama atau ngomong sama orang orang yang mengalami enlightenment itu kan terasa. Oh, ada yang tanya ibu atau bapak ya, Binggar. Di buku saya jam 15 dan 18 kosong, Pak. Boleh kirim ke kantor ditukerin lah, Pak Ibu. Kalau ada masalah dengan buku Anda, Pak Ibu Anda cari, Anda tinggal ngomong kantor, ya nanti ditukar bukunya ya. Karena di saya ini ada latihan 15 ada. Nah, 18 ada. Jadi kalau di Anda nggak ada, berarti mungkin ada yang cetakannya mungkin agak khilaf. Kirimkan aja ke kantor, biar nanti ganti buku yang baru. Oke. Di ke depan lebih berbahaya ini kata Bu Fufi karena ada ChatGPT jadi teman curhat Pak digunakan. Lu sekarang udah banyak sih orang curhat dengan ChatGPT Bapak Ibu. Dan ke depan malah bukannya ChatGPT, robot bentuknya. Bentuknya itu robot, misalnya ada orang kehilangan
meninggal istrinya. Dia bisa pesan robot seharga 200 juta di Jepang itu, dan mukanya dibentuk seperti muka istrinya. Lalu personality istrinya itu bisa diinstal di software robot itu. Jadi istrinya seperti apa personalitinya. Tapi yang mungkin yang yang jelek-jeleknya dihilangi gitu ya. Misalnya pemarah atau apa dihilangi, tinggal yang baik-baik. Lalu robot itu akan dipasang AI di mana dia akan belajar Anda. Makin hari makin paham Anda. Oh, kalau pulang kerja ini sukanya gini seleranya. Ini sukanya begitu. Terus robot ini ya, Bapak Ibu. Bahkan itu ya mohon maaf, ini seks robot. Jadi bisa jadi teman untuk berhubungan seksual. Bisa lebih cantik, ya lebih empuk, Anda pegang itu empuk, yang juga bisa berdenyut-denyut begitu. Jadi ada software untuk itu, dan dia paham kondisi psikologis Anda, dan dia nggak pakai marah-marah, dia nggak pakai minta uang belanja, dan dia tersedia 24 jam, nggak pakai capek. Nah coba, Anda nggak perlu manusia udah. Dan sekarang masih berharga 200 juta, tapi itu makin lama makin murah nanti. Makanya di negara-negara maju sekarang ini udah banyak orang nggak mau menikah, baik. Di Jepang itu kehilangan populasi. Anda kalau mau ke Jepang tinggal di sebuah desa, dikasih uang 500 juta sama pemerintah Jepang, dikasih kebun untuk Anda kelola, dikasih rumah. Boleh transmigrasi ke Jepang kalau Anda mau. Karena di sana orang udah pada males kerja kasar, berkebun males, menikah males. Dan itu nular ke Indonesia. Berita terbaru apa Ibu? Yang kemarin kan wawancara talkshow dengan Mas Sony Abikin, kata Mas Sony, ada Pak berita terbaru di Indonesia ini angka angka orang menikah turun drastis dalam 2 tahun terakhir. Nah, coba. Banyak orang memilih nggak menikah. Terus ada juga survei yang orang ditanya, apa penyesalan hidupmu yang paling besar? Surprisingly, yang tertinggi itu menikah. Coba sampean. Jadi orang lebih senang sendirian. Kenapa? Karena menikah itu butuh skill lah, Bapak Ibu. Butuh skill, butuh keluasan jiwa, butuh banyak hal. Butuh rezeki lebih banyak mungkin. Jadi orang lebih milih gampang. Cuman ya tadi akhirnya penyendiri, sendirian. Nah, terus dikala orang seperti ini bagaimana? Anda lihat YouTube saya nanti ya. Saya itu apa Ibu, tiap jam 7 malam sekarang ini, saya mengeluarkan video 7 menit di akun saya. Anda tahu nggak? Saya nggak tahu, Anda tahu nggak? Itu yang bikin, yang bantu saya Mas Sony bikin di ruangan ini. Jadi kita take untuk seminggu, setiap jam 7 malam dikeluarkan upload satu-satu. Anda tunggu aja episode itu akan muncul apa kajian kita ya, kajian saya tentang itu. Gimana menyikapi fenomena kayak begitu. Makanya di saat kita sudah semua sisi kemanusiaan kita bisa diganti oleh robot sama AI, apa yang tersisa? Fisik Anda, Bu, itu udah bisa diganti sama robot. Jauh lebih kuat, jauh lebih indah, jauh lebih bagus lah fisik ya. Kepintaran Anda bisa diganti sama AI. Jauh lebih pinter, nggak pernah lupa, ya tuh. Otak kita udah bisa diganti sama AI, Bu. Hubungan tadi itu Anda nggak perlu manusia lagi. Nanti ke depan ini Anda bisa berteman dengan robot, Anda tinggal beli dia. Bukannya sekedar bantu Anda, tapi juga bisa menjadi pasangan Anda. Anda tahu nggak ada orang menikah dengan robot? Menikah resmi, didatarkan ke catatan sipil di sebuah negara. Saya yang cinta sama robotnya dia, dia berjanji hidup semati sama robotnya. Menikah dengan dia. Tambah aneh, tambah lama ini. Iya tuh. Udah, otot Anda bisa diganti, otak Anda bisa diganti orang, diganti robot dan AI, teman pun Anda bisa diganti sama robot. So, apa yang tersisa? Ya ini, kenapa kok kajian ini penting, Mbak Bu? 70 jalan cinta menuju Tuhan. Spiritualitas Anda itulah menjadi identitas terakhir kita, Mbak. Kalau itu pun hilang, sudah. Sudah, berarti memang manusia saatnya punah.
Jadi ke depan ini nggak perlu pinter, karena pinternya bisa dipinjam dari AI. Fisik Anda nggak perlu kuat, Anda bisa pinjam tenaganya robot. Peran Anda sebagai mungkin temannya orang lain atau Anda butuh teman, itu bisa diganti juga. Sisa, the last of humanity itu menurut saya spirituality. Kalau itu pun hilang, itu pun Anda serahkan ke robot juga, ke AI juga. Kalau makna hidup Anda itu sudah Anda serahkan juga ke AI juga. Hilang sudah kemanusiaan kita. Saatnya manusia punah. Entah diganti makhluk apa nanti. Makanya kajian ini jadi sangat penting, Bapak Ibu. Supaya kita nggak hilang. Apa? The last of humanity. Alhamdulillah saya menemukan sahabat dan guru jiwa Pak Faiz, pembimbing rohani saya saat ini. Tanya saya, Pak Faiz dalam keheningan malam zikir posisi kaki gimana dan mata apa harus terpejam karena tadi malam saya coba terpejam ketiduran. Karena dalam kondisi Anda zikir dalam ketiduran ketika berzikir itu tidur yang bagus, Pak. Pak Ibu atau Bapak Nurul Ayalin. Jadi Anda ketiduran dalam kondisi berzikir itu tidur dalam kondisi yang sangat bagus. Jadi jangan jangan sedih, tidak apa-apa. Memang Anda butuh istirahat, tidurlah. Cuman tidur dalam kondisi sedang berzikir. Posisi kaki bebas. Capek begini ya selonjor-selonjor nggak nyaman. Posisi orang kayak orang ada dua sujud. Udah mulai kesemutan ganti bersila. Nggak masalah, Pak. Posisi duduk aja saya punya banyak variasi, Bu, ketika belajar yoga itu. Dan masing-masing punya sensasi yang berbeda-beda ya. Tapi jangan dibikin repot, Bapak Ibu. Mana yang paling nyaman? Udah kesemutan ganti ganti posisi. Ya, ngantuk ya tidur. Jadi saya ini mantap senyamannya. Jangan dibikin repot ya. Baik, kita lanjut. Syukur di kala susah, nomor 7 nih ya. Syukur di kala susah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah tinggal di kampung putus harapan. Bagus ini istilahnya, kampung putus harapan. Bahkan ketika hidup terasa begitu berat, pandangan serba gelap, semua pintu tertutup rapat, segala upaya berujung kegagalan, tetaplah menumbuhkan harapan dan rasa syukur. Karena Tuhan biasanya menyiapkan jalur baru, membuka jendela di ruangan lain, serta punya rencana indah yang sangat mungkin belum kita ketahui, bahkan tak pernah terlintas di pikiran hambanya. Bersyukurlah selalu dan tetaplah optimis. When God closed the door, somewhere else he opened the windows. Jika Tuhan menutup satu pintu, di tempat lain dia pasti membuka minimal dua jendela. Fa inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Maka tetaplah optimis dalam kondisi susah itu. Memang mudah sekali bersyukur ketika semua hal serba indah dan baik-baik saja. Tapi para pecintanya selalu bersyukur pada kekasihnya bukan hanya ketika doanya dikabulkan, tapi juga ketika doanya ditolak. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika Allah mengijabah doa saya bahagia. Karena itu artinya dia memperhatikan saya, dia memenuhi keinginan saya. Tapi ketika doa saya ditolak sama Allah, saya lebih bahagia lagi. Kenapa? Karena itu artinya saya yang mengikuti keinginan dia. Jadi saya tidak itu lebih suka saya mengikuti keinginan Allah dibanding Allah mengikuti keinginan saya gitu. Jadi kalau doa saya diijabah, itu artinya Allah mengikuti keinginan saya, dia mengijabah keinginan saya. Tapi maka saya senang. Tapi ketika doa saya ditolak, saya lebih bahagia lagi. Kenapa? Itu artinya saya yang sedang mengikuti keinginan Allah.
Makanya bagi para pecinta nggak ada yang namanya susah. Enak terus. Ketika doanya dikabulkan ya seneng. Alhamdulillah harapan saya dikasih. Allah ngikuti keinginan saya. Nggak dikabulkan ya seneng, lebih seneng lagi. Alhamdulillah itu artinya saya diajak oleh Allah untuk mengikuti keinginan dia. Memang bagi para pecinta, penolakannya adalah pertanda bahwa dia sesungguhnya menyiapkan anugerah yang jauh lebih baik. Jadi kita tetap berprasangka baik, bahkan ketika masih nggak dikasih sama Allah apa yang kita minta, kita masih berprasangka baik bahwa oh berarti mungkin ini sedang ditabung sama Allah. Jadi kan ada 5 cara doa dikabulkan, Bapak Ibu ya. Udu'uni astajib lakum. Mintalah pasti akan dikasih sama Allah. Ask and it is given. Ya, ada bukunya itu, ask and it is given. Mintalah pasti dikasih. Kalau dalam dalilnya di Quran, udu'uni astajib lakum. Artinya apa? Allah pasti ngasih kita. Maka doalah, Allah masih ngasih. Cuman ngasihnya itu macam-macam. Ada 5 hal. Satu, dikasih langsung. Nah, ini kita paling seneng biasanya. Orang normal, orang awam, paling seneng kalau berdoa langsung dikasih gitu ya. Itu eh, kadang nggak gitu. Yang kedua, ditunda. Dikasih tapi nanti. Ini kayak Nabi Musa ya. Berdoa sekarang, dikasihnya 40 tahun kemudian. Ya Allah, Fir'aun itu benar-benar jahat. Ya. Ada bayi laki-laki lahir disembelih, mendolimi mendolimi warganya dengan sebegitu dahsyat. Itu hancurkan aja dia ya Allah. Habiskan hartanya, turunkan dari kekuasaannya. Jangan biarkan dia beriman sebelum melihat azab yang besar. Katanya Allah, ya tak penuhi Musa, tenang. Tak beresin nanti Fir'aun. Dan itu butuh 40 tahun untuk kemudian dikasih sama Allah. Nabi Musa aja butuh 40 tahun. Kalau kita pantasnya berapa lama Pak Ibu doa kita dikabulkan? Untuknya Allah Maha pengertian ya. Kan Nabi Musa sabar maka dikasih. Lama enggak apa-apa. Kalau kita nggak sabaran, kasih 40 tahun nanti nggak berdoa lagi. Nah itu ditunda. Yang ketiga itu diganti yang lain. Minta A dikasih B. Mintanya jodoh si A nggak dikasih sama Allah, jodoh si B aja. Tapi si Allah saya seneng sama si A. Nggak usah, si B aja lebih bagus. Kamu si A senengnya sebentar nanti. Kalau si B nanti kamu sekarang belum seneng, nanti lama-lama kamu cinta dan dia soulmate-mu nanti. Nah, kita nggak tahu. Masalahnya orang jatuh cinta kan gelap, Bapak Ibu. Kalau kadang-kadang ngambek, nggak mau. Padahal itu lebih baik. Jadi diganti yang lain. Yang keempat, nggak dikasih yang yang kita minta, tapi dijadikan penebus dosa kita. Karena kita mestinya kena bala, dihindarkan dari Allah, sama Allah. Harusnya kecelakaan karena dosa-dosa kita, harusnya mungkin karena dosa-dosa kita ini ada musibah yang datang itu dijauhkan sama Allah gara-gara doa yang belum dikabulkan. Yang terakhir, nggak pernah dikasih di dunia, ditabung untuk di akhirat. Jadi ada orang-orang ibu di akhir itu kaget, lu kok saya dapat segini banyak ya Allah. Perasaan saya nggak pernah beramal untuk ini. Gitu. Katanya Allah, iya, itu adalah doa-doamu yang dulu aku tahan nggak aku kabulkan, aku kumpulkan untuk aku kasih di akhirat ini. Para kekasihnya Allah itu seringkali kayak gini ya, Mbak Ibu. Nabungnya di akhirat karena dunia terlalu sebentar dan terlalu remeh untuk dijadikan tempat yang ideal untuk kita hidup penuh kebahagiaan di akhirat aja. Walaupun kamu ya udah berapa lama sih, cuma sebentar. Mending ditabung di akhirat. Jadi apa ya Bu? Ini 5 cara Allah mengabulkan doa kita. Tidak ada doa yang ditolak. Walaupun nggak Anda terima sekarang, pasti diterima nanti. Kalau nggak gitu diganti yang lain. Kalau nggak gitu digunakan untuk nolak bala. Kalau nggak gitu pasti dikasih nanti di akhirat. Jadi doa aja, pasti dikasih. Karena itu bagi para pecinta, mau dikasih nggak dikasih, doanya dia tetap bersyukur. Mau dalam kondisi enak maupun dalam kondisi
nggak enak, dia tetap bersyukur. Ya karena dia tahu ini, tahu 5 cara Allah ngasih. Makanya dia nggak pernah susah, Bapak Ibu. Terus berdoa aja terus. Bahkan udah nggak pernah berdoa, hanya doanya itu hanya syukur dan tasbih. Guru saya ngajari saya, udah kamu nggak usah jangan banyak berdoa, udah. Berhenti berdoa untuk dirimu sendiri. Kamu banyakin, kalaupun kamu berdoa, berdoalah untuk orang lain. Kalau sama Allah tentang dirimu, cukup banyakin tasbih sama syukur. Sama istighfar. Istighfar, syukur, memuji Allah. Istighfar, bersyukur, memuji Allah. Jadi istighfar, syukur, tasbih. Nah itu lebih dari cukup, lebih bagus dibanding apapun yang kamu minta. Dan kalaupun kita minta, Bapak Ibu, dan kita nggak dikasih, kita nggak sedih, tetap bersyukur. Kenapa tahu? Allah pasti ngasih 5. Bahkan kalau bagi para pecinta sejati, Bapak Ibu, nggak dikasih 5-5-nya pun nggak apa-apa. Bahkan di akhirat nggak dapat bagian pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena bagi dia berdoa itu bukan minta sesuatu, berdoa itu bermesraan dengannya. Pemberian yang paling besar dari Allah bagi para pecinta itu bukan ketika dia minta dikasih, bukan ketika dapat surga. Pemberian Allah yang paling besar bagi dia itu adalah Allah mau mendengarkan curhatan dia itu. Allah mau membersamai dia. Itu sudah ganjaran, pahala, hadiah yang paling indah. Yang jauh lebih indah dibanding surga, jauh lebih indah dibanding apapun yang diminta. Kebutuhan-kebutuhan duniawi yang diminta. Bahwa dibersamai sama Allah, dibersamai oleh kekasih, itu adalah hadiah yang paling indah. Dan pemberian yang paling besar. Kalau katanya Allah kan, semua ibadah ada pahalanya. Kecuali puasa gitu kan. Khusus puasa itu akan aku berikan diriku untuk orang yang puasa. Nanti di surga itu, Bapak Ibu, Allah akan menyampaikan para penghuni surga, wahai para penghuni surga, bukankah ini yang kamu cari? Kamu dulu beribadah banyak, kamu bikin surga ini kan dengan segala kenikmatannya, bidadari, makanan, kenikmatan macam-macam, dihindarkan dari neraka. Ya sudah, nikmati semua ini. Tapi aku, ini, ah, diriku hanya aku khususkan untuk para pecintaku. Karena para pecinta itu nggak nyari rumah, surga. Para pecinta itu nggak mencari surga dan segala fasilitasnya. Para pecinta itu ingin ketemu pemilik surga. Ibaratnya orang menikah, Bapak Ibu. Kalau cinta Anda tulus pada orang yang Anda cintai, Anda nggak nyari rumah dia. Anda nggak peduli mau di rumah mewah dengan dia atau sedang dikontrakan satu petak. Nggak urusan. Urusan saya, aku mau menikah sama kamu kan aku pengen bersama dengan kamu. Dimanapun kamu berada. Ya kalau kita tinggal di rumah mewah ya syukur hidupku lebih gampang. Ta- Tapi di rumah petak pun nggak apa-apa juga asal dengan kamu gitu. Daripada di rumah mewah tapi kamu nggak ada di situ ya percuma bagi aku. Itu kalau pecinta sejati. Kalau bukan orang matre ya. Kecuali kalau menikahnya karena matre ya. Yang dicari ya supaya dapat rumah indahnya itu. Lah pertanyaannya kita ini selama ini menikah, beribadah karena serakah dengan pahala. Ini istilahnya Habib Idrus guru saya. Kamu itu ibadah karena serakah pahala atau mencari Allah. Lah kebanyakan orang itu beribadah karena serakah pahala. Umroh supaya nanti kalau ibadah dapat 100.000 kali lipat enak pak 2 rakaat udah kayak 200.000 rakaat. Enak ya. Bersedekah supaya dapat kembalian 10 kali lipat minimal gitu. Apa boleh? Boleh, nggak apa-apa. Untuk orang-orang kayak gini dikasih surga sama Allah nanti. Dikasih surga dengan segala isinya. Silakan kamu nikmati semua ini. Ini yang kamu cari kan? Ya sudah kamu nikmati.
Tapi aku nggak mau ketemu sama kamu. Kenapa? Karena bukan aku yang kamu cari kan? Surga ini kan, isi nikmati. Puas-puasin. Aku hanya khusus untuk para pecintaku. Jadi nggak ada yang salah, Pak Ibu. Tinggal mana yang nggak kepinginin gitu. Silahkan, nggak apa-apa. Whatever happens in your life, no matter how troubling things might seem, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, nggak peduli seberapa seberapa rumit hidup Anda, do not enter the neighborhood of despair. The neighborhood of despair. Jangan masuk di kampung putus harapan. Even when all doors remains closed, walaupun semua pintu rasanya tetap tertutup bagi Anda, God will open up a new path only for you. Jangan khawatir, Tuhan akan membuka jalan baru hanya untuk Anda. Be thankful. Selalulah bersyukur, berterima kasih. It is easy to be grateful when all is well. Memang mudah untuk bersyukur ketika semua baik-baik saja. A Sufi is thankful not for only for what he has been given. Seorang pecinta Tuhan, seorang Sufi tidak hanya bersyukur hanya ketika dia dikasih apa yang dia minta, but also for all that he has been denied. Tapi dia juga bersyukur atas doa-doanya yang tidak dipenuhi oleh Allah. Maka Bapak Ibu berdoalah sementok-mentoknya. Ini latihan ya, latihan nomor 7. Berdoalah sementok-mentoknya. Silakan berdoa apapun. Mintalah apapun yang Anda inginkan. Asalkan itu tidak mengandung dosa dan kemaksiatan. Lalu tetaplah bersyukur atas apapun yang didapat atau diberinya saat ini. Karena hal itu pastilah bingkisan terbaik darinya. Bisa jadi bukan yang paling enak buat Anda saat ini, tapi Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk Anda. Dan terbaik itu bukan menurut kita, terbaik menurutnya. Bu Siti, saya menyesal menikah, tapi tidak menyesal punya anak, Pak. Gimana? Menyesal itu tanda tidak menerima, tidak ridho sama Allah. Itu Anda tunggu YouTube saya itu dengan Mas Sony itu ya. Jadi komentar saya kalau ada orang menyesal karena menikah itu sebenarnya dia tidak menyesal kenapa dapat pasangan jelek. Dia menyesali dirinya sendiri. Karena Bapak Ibu punya pasangan yang ideal, yang baik buat kita, itu memang oke ya, memang indah, memang baik. Tapi menjadi orang tepat buat pasangan kita, itu jauh lebih baik, jauh lebih indah. Karena orang baik pun kalau ketemu sama kita yang kurang baik, pada akhirnya dia akan keluar tidak baiknya. Tapi orang tidak baik, kalau kita selalu baik dengan dia, insya Allah dia akan keluar baiknya. Dan kalaupun dia nggak keluar baiknya, kita nggak akan rugi apa? Kita nggak akan rugi. Karena Allah pasti ngasih yang jauh lebih baik. Banyak orang tuh jadi wali, jadi kekasihnya Allah gara-gara masalah rumah tangga. Jadi nggak ada yang perlu disesali. Kalau sampai kita menyesal, kita aja yang rembes. Berarti kita nggak bener memang. Jadi kita dapat pasangan sejelek apapun, nggak perlu kita sesali. Itu adalah jodoh yang diberikan sama Allah untuk kita. Kalau memang jodohnya itu sakinah mawaddah warahmah, ya alhamdulillah kita ada di surga dunia. Kalau ternyata pernikahan kita jadi jodoh kok kayak neraka ini, enggak apa juga. Ingat tadi itu.
Para pecinta Allah itu tidak hanya bersyukur ketika hidupnya enak, dia tetap bersyukur ketika hidupnya tidak enak. Kenapa? Karena dia selalu berprasangka baik sama Allah, bahkan ketika hidup saya nggak enak pun, itu Allah punya maksud baik untuk saya. Apa? Bisa jadi ya supaya Anda nggak attachment, nggak melekat dengan pasangan Anda hanya melekat sama Allah. Seringkali itu adalah latihan spiritual supaya lebih sabar, supaya lebih ridho sama Allah. Itu juga latihan supaya kita ngerti bagaimana rasanya kita mencintai tapi kok nggak dibales cinta kita itu gimana rasanya. Karena begitulah Tuhan sama kita. Dia mencintai kita dan nyatanya banyak hambanya yang malah mengkhianati Tuhan. Ada banyak hikmahnya, Bapak Ibu. Jadi apa yang disesali? Nggak ada. Jadi kalau sampai kita menyesal, kita yang rembes. Nah, kita emang nggak bener perlu belajar lagi. Nggak ada yang disesali ya, Bapak Ibu. Apa? Banyak orang jadi wali karena pasangannya nggak baik. Nabi Lut itu istrinya nakal. Tetap Nabi ya, Bapak Ibu. Tidak mengurangi kemuliaan beliau. Dan tidak apa-apa. Siti Asia itu suaminya Fir'aun. Ya tetap masuk surga dia. Apa dia menyesal? Tidak perlu menyesal. Wong itu pilihannya Allah untuk kita sudah. Kalau udah terjadi, nggak udah sesali. Kalau belum terjadi, ayo kita pilih yang baik. Udah terjadi, sudah. Jangan pakai menyesal. Jangan pakai bilang nasibku. Nggak usah. Wis. Nanti ketawain oleh Mas saya, nanti kalau bilang nasibku. Nggak usah. Yes, ini yang terbaik menurut ukurannya Allah gini. Karena kamu modelnya kayak begitu, tak kasih yang kayak gini. Wis, itu yang paling pas buat kamu. Dengan segala dan gak enaknya. Itu yang paling cocok buat kita. Ya sudah. Ya Bu, nggak usah disesali Bu. Semua ini enak. Di mata para pecinta, ya, pecinta Allah, itu semua yang terjadi pada kita ini baik. Disyukuri. Baik yang terasa enak maupun terasa nggak enak. Tadi doa di awal tadi itu doanya Habib Idrus yang diajarkan kepada saya, Pak. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbatika ma'rifatika wa muqarrabika a'tini ridhoka waradina likulli ibadatina wa hajatina maksudina hajatuna hajatal akhirah. A'tini ridhoka waradina likulli qadaika. Ya Allah karuniakanlah aku keridoan, kebahagiaan, rasa syukur untuk menerima apapun yang kau berikan padaku. Min khairihi wa syarrihi. Baik yang terasa enak, yang aku pikir baik, maupun yang terasa nggak enak. Karuniakan saya keridoan, kebahagiaan, rasa syukur. Itu doanya para pecinta, Bapak Ibu. Bu Sunan, Bu Sunani atau Pak Sunani. Setelah Riado mengamalkan sesuatu tapi kebablasan tidak kembali normal, itu disebabkan apa? Bagaimana menyikapinya, Coach? Ya itu, Pak. Kebanyakan, nah ini macam-macam kalau ini, Bu. Pak. Ada yang riadonya salah guru, niatnya udah keliru di awal, akhirnya yang masuk jin. Nah, kalau kemasukan jin repot apa Ibu? Jadi kalau Anda salah guru, salah niat, riadonya itu supaya sakti, supaya kaya, pesugihan, supaya orang suka sama kita, supaya orang cinta sama kita. Salah semua udah, ego semua itu. Niatnya salah, Bu. Nanti dikasih yang salah sama Allah. Yang datang bukan cintanya Allah, yang datang malah jin. Akhirnya kesurupan. Nah, udah kayak gitu repot. Ya salah guru apa Ibu? Salah guru atau gurunya bener anak salah niat. Ya itu gak, jangan ada niat yang lain selain cari ridhonya Allah. Titik. Dikasih yang lain, ya itu urusannya Allah. Kita nggak minta yang aneh-aneh. Minta cuma satu, minta ridhonya Allah. Semoga ini persembahan cinta kita sama Allah. Terus itu tok niatnya. Jangan pakai yang lain, jangan supaya sakti,
supaya suge kaya, yang namanya pesugihan itu, supaya apa orang suka sama kita, jadi pejabat dipilih. Sini keliru semua akhirnya. Walaupun ada guru-guru yang ketika muridnya demikian itu nggak apa-apa, dibiarin kenapa? Ya memang apa daripada dia menempuh jalan yang keliru, pelan-pelan digiring ke situ. Supaya kaya apa guru, ya wis kamu pikir ini apa niat gurunya, ya nggak apa-apa. Niat awal dia kaya, tapi paling nggak caranya dengan riado, bukan dengan cara cari apa eh, yang salah, yang syirik. Jadi niat awalnya begitu dibiayain sama gurunya, tapi sambil pelan-pelan sama gurunya itu digiring untuk menuju semakin lama semakin murni niatnya. Lah, guru yang benar nanti, muridnya tetap dikasih zikir supaya dia lancar rezekinya, tapi guru nanti yang ngawal supaya nggak kebablasan, pelan-pelan ditarik. Ada seorang guru apa ibu yang datang itu pelacur, minta supaya laris coba, dikasih sama dia, laris beneran. Tapi setelah itu insaf tobat berhenti. Lah, ada juga kayak begitu, macam-macam tergantung gurunya apa ibu. Makanya kalau salah guru bisa bahaya. Ada guru yang saking welasnya ke murid itu begitu, muridnya minta apa dikasih sama dia. Dan pelacur datang supaya laris pun dikasih, laris beneran. Tapi pelan-pelan digiring sama dia supaya insaf, supaya tobat. Ada guru yang spesialis ngadepi orang-orang seperti itu. Cuman kalau Anda, Bapak Ibu, sekarang sedang pengen riado, saran saya jangan pakai niat yang lain. Niatnya itu mencari ridhonya Allah. Yang lain bonus saja, dikasih nggak dikasih nggak apa-apa. Supaya yang datang bukan yang lain selain ridhonya Allah. Itu jenis kebablasan yang pertama. Yang kedua, jenis kebablasan yang dia udah bener niatnya cinta sama Allah, lalu pedot akalnya gitu. Cinta yang dominan itu kita bahas kemarin. Lah kalau udah kayak gitu namanya jadzab atau majdub orangnya. Orang yang namanya majdub, fenomena namanya jadzab. Jadzab ditarik sama Allah. Jadi Anda ditarik sama Allah sehingga Anda kehilangan akal karena Anda dikuasai oleh cinta yang sudah meluap-luap kayak Majnun. Ya, cinta Laila Majnun. Majnun itu kan gila artinya. Orang gila karena cinta. Lah, itu jenisnya beda banget dengan yang tadi, Bu. Lah, kalau ini kekasihnya Allah, cuman udah kehilangan akal. Orang kehilangan akal bagaimana, Bu? Ya kayak orang gila, tapi gilanya karena cinta. Satu hari saya habis yado di gunung sama guru saya, turun di Malang dari Semeru itu kan, turun Malang, tiba-tiba ada orang gila, Bu. Tiba-tiba guru Habib itu bilang gini, stop, stop, stop. Kita naik motor dua gitu ya, dua motor karena sewa motor gitu lah kayak Gojek gitu. Tiba-tiba beliau stop 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 stop, berhenti 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 berhenti, langsung guru saya itu nyalamin orang ini apa ya, orang gila ini. Saya bilang ayo salaman salaman sama dia. Terus kemudian mana rotimu, kasih 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 rotimu, punya apa lagi, kasih kasih kasih. Orangnya ini pandangannya kosong gini aja, Bu, ini. Terus sama Habib itu bilang, doakan ya, doakan muridku ini namanya Mas Pak Zainuddin. Orangnya gini, ya salim salim, kamu cium tangannya. Sudah, Bu. Kemudian kita pergi, saya kira siapa itu, Bib? Ah, kamu itu nggak ngerti itu apa. Itu orang yang cintanya sama Allah. Pedot akalnya. Oh iya, iya, iya. Ketemu orang kayak gitu minta doa sama dia. Oh iya, Bib. Kemudian sampai ke terminal, terminal mana di Malang itu. Ketemu orang gila lagi ya, Pak Ibu. Nah itu Bib, ada lagi. Wah, kalau itu gila beneran, gue saya bilang.
Loh, Habib tahunya bagaimana? Loh ya ada vibrasinya, ada getarannya. Nanti kamu tahu, nanti satu hari dan kamu tahu nanti. Nah, kalau tadi itu gilanya karena Allah. Kalau ini gila beneran karena stres. Satu ya, yang paling kamu bisa pegang. Orang gila karena Allah nggak pernah pegang sampah. Nggak pernah cari makanan di sampah, kata beliau. Kamu tak lihat orang tadi. Mau selapar apapun dia nggak akan makan yang di sampah. Tapi orang bila-bila beneran ngais-ngais makan di sampah. Karena orang yang gila karena Allah itu mencari kesucian. Nggak deket barang najis. Sama-sama nggak mandinya, sama-sama nggak makannya. Tapi orang gila karena Allah itu nggak pernah dia nyari makanan yang najis. Pandangannya kosong, cuman lihat langit aja. Begitu ya, Bu. Nah, saran saya, Anda nggak perlu lah sampai kayak begitu, Apa. Kecuali Anda udah bosan hidup. Saya hampir kayak begitu, di stop sama Bebitus. Nggak boleh. Tiba-tiba beliau datang ke rumah saya di, ngapain kamu? Jangan digas terus. Stop, direm. Belum waktunya, Gus. Belum waktunya. Udah, itu, ayo nonton bioskop aja. Udah, seneng-senengin. Lihat udah cukup. Stop dulu. Bablas repot kamu masih punya anak, punya istri, masih punya umat yang harus kamu urusi kok kamu bablas. Jangan, 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 jangan sampai di situ. Belum waktunya Gus lah. Stop ya, nggak boleh. Ya sudah nonton bioskop. Tapi nonton bioskop ya pandangan saya kosong. Pelan-pelan baru boleh. Ya begitu ya. Senyamannya ya, Pak. Pak kemarin bertanya belum sempat terjawab, Kang Rahayu. Ketika hening menjelang subuh nggak terbiasa merafas cinta dan syukur untuk sengaja sementara diam total sulit. Bagaimana keadaan seperti ini? Pak, ini satu yang Bapak pegang terus ya. Senyamannya. Sesuatu yang sesulit kita lakukan, itu artinya kita belum belum perlu ke situ. Anda ngantuk, Anda tidur. Anda nafas cinta dan syukur nyaman itu dulu. Kok ternyata tiba-tiba pengen berhenti masuk ke heningan, ya berhenti. Masuk ke heningan. Saya tadi bangun jam 2. Awalnya zikir. La ilaha illallah. Lama-lama ini terasa kepanjangan. Akhirnya terasa Allah. Allah. Lama-lama Allah pun masih apa ada effort gitu ya. Akhirnya namanya hu. Lama-lama keluar suara pun udah terasa nggak nyaman. Nyamannya hening. Ya sudah masuk hening. Tapi heningnya ini hening beda dengan keheningan orang yang kosong jiwanya, Bapak Ibu ya. Ini ketika Anda ngobrol dengan orang yang sedang Anda cintai, Anda sedang kasmaran, ngobrol enak, hingga suatu titik Anda cuma memandang matanya, dia memandang mata Anda, dan tidak ada lagi yang bisa Anda katakan. Anda masuk ke heningan penuh cinta. Pada poin itu, yang nggak usah ngapa-ngapain. Nikmatilah keheningan beraura cinta itu. Mungkin Anda berpelukan, pelukannya itu sedemikian mesranya, sedemikian sahdunya, sehingga Anda hanya bisa berpelukan dan nangis. Sudah nggak ada lagi keluar kata-kata. Loh gini ini ya repot. Jelaskan pada orang nggak pernah jatuh cinta, Bapak Ibu ya. Di fase-fase awal cinta itu, Anda kan banyak ngomongnya kan ngobrol-ngobrol sana sini, pagi sampai sore nggak kerasa. Itu fasenya orang para pecinta Allah yang zikirnya banyak gitu. Nanti ada fase di mana sudah nggak ada lagi yang bisa dikatakan.
keheningan jadi jauh lebih indah dari semua rayuan mesra. Nah, pada poin itu, Bapak Ibu, sudah Anda diem dan masuklah di situ. Tapi ini hati-hati ya, karena orang bisa kerasukan jin di situ kalau nggak ada pagar yang pas. Makanya perlu guru yang magerin. Jangan sampai jin yang masuk. Karena situasi kosong ini bisa berbahaya juga. Nanti Bapak Ibu di Ramadan di 10 hari terakhir kita akan mulai dzikir rumi. Nah, dzikir rumi itu nanti begitu. Awal kita istighfar, salawat, lalu la ilaha illallah, lalu dipendekin Allahu, lalu makin pendek tinggal terakhir hening. Di hening itulah kita lakukan divine love initiation. Di keheningan itulah nanti apa gazing the beloved. Saya akan menatap mata Anda menatap mata saya, tapi yang Anda lihat bukan saya. Adi bukan lihat wajah saya, Anda lihat di kedalaman mata ini. Disitulah nanti kita masukkan benihnya. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Jadi begitu Kang Rahayu, teman-teman cukup jelas ini, Kang. Makanya itu ukurannya apa? Ukurannya kenyamanan di hati Anda. Dialog dengan zikir. Ya, tadi ya saya istighfar dulu. Terus istighfar, habis istighfar masuk, kemudian la ilaha illallah. Lalu jadi lebih pendek lagi Allah, pendek lagi terakhir hening. Hmm, udah diem. Di posisi itu ada bisa nangis sendiri dan Anda nggak bisa nggak terkatakan apa, cuman bisa nangis. Ya kayak Anda sedang apa? Anda sedang ngobrol dengan kekasih Anda, sedang sangat kasmaran dengan dia, saya memandang matanya, saling merayu. Lama-lama rayuan itu berhenti, tinggal cuman saling memandang dan nangis. Itulah puncak kemesraan. Jelas ya? Semoga cukup jelaskan Rahayu. Tapi walaupun jelas kalau nggak dialami ya, ya beda. Nanti mudah-mudahan di akhir Ramadan, teman-teman yang ikut di One Love Initiation, mudah-mudahan kita bisa masuk ke situ. Ya. Masya Allah dengan syukur dan tasbih, istighfar hati terasa tenang. Terima kasih Pak Is ilmunya. Alhamdulillah. Syukur, tasbih, istighfar. Urutannya Bu, istighfar dulu. Baru kemudian syukur, kemudian tasbih. Kan orang itu menyadari dulu saya ini banyak salahnya ya Allah. Yang Maha Suci hanya Engkau. Istighfar. Lalu terima kasih. Wong saya ini masih banyak salahnya pun Engkau masih kasih saya nafas, masih Kau beri saya semua nikmat ini. Terima kasih. Diakhiri dengan tasbih. Terakhir ya kita hanya bisa memuji. Dibolak-balik tidak apa-apa sih. Itu tergantung halnya, tergantung kondisi hati Anda seperti apa. Ya. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Saya masih lihat pahalanya, enggak apa-apa Ibu Lisa. Jadi jangan merasa bersalah juga, Bapak Ibu Anda masih lihat pahalanya. Enggak apa-apa, tapi tolong di-upgrade. Jangan di situ terus. Enggak apa-apa juga kan kadang-kadang orang baru kenalan lah Bapak Ibu. Kan yang lihat mobilnya apa, wah bagus mobilnya, seru ini ya. Kan gitu. Karena belum jatuh cinta Bapak Ibu. Ini masih PDKT, ya kan. Oh, yang datang ini baunya wangi, mobilnya BMW. Anda cenderung seneng kan? Kemudian pinter gitu. Anda masih lihat kondisi luarnya. Awal-awal seneng sama orang kan masih lihat luarnya. Kalau laki-laki wah cantik gitu kan. Tapi makin lama, begitu cintanya makin tulus, itu makin nggak kelihatan. Mau pakai mobil kayak, mau dia dan bangkrut, mau apa, nggak peduli. Disitulah ketulusan diuji. Kalau Anda orang mantret, begitu dia mungkin dulunya kaya tiba-tiba bangkrut, Anda tinggalin dia. Tapi kalau Anda benar cinta, walaupun awalnya Anda cinta karena mobilnya bagus, dan dia dia apa pinter gitu itu hal yang
luar hal-hal yang kelihatan material begitu, enggak apa-apa. Tapi begitu Anda udah cinta, lalu dia bangkrut, Anda tetap bersama dengan dia, lah situlah Anda tulus cintanya. Ya enggak apa-apa, orang baru belajar itu ingin lihat pahala. Karena memang Allah bikin surga untuk itu, untuk menarik orang yang memang masih hanya mau nurut kalau dikasih pahala. Tapi ya masa gitu terus itu loh Bapak Ibu. Mbok ya di-upgrade, makin lama makin tulus, makin nggak lihat pahala. Ya itu Bapak Ibu. Nggak apa-apa kalau Anda masih lihat pahala, nggak apa-apa. Cuman tolong di-upgrade. Urutan zikirnya begitu apa? Urutannya bebas ya. Itu tergantung kondisi hati Anda. Yang penting ketika Anda ngurut itu sesuai dengan kondisi hati Anda. Kalau saya itu lebih suka istighfar dulu. Karena mengakui saya ini lemah, saya ini banyak dosanya, saya ini banyak salahnya. Kalau mungkin bukan dosa-dosa yang sifatnya kelihatan, dosa hati, masih kepingin ini, pingin itu, mungkin berprasangka buruk sama orang. Kemudian istighfar selesai, bersyukur. Bersyukur tasbih. Kalau saya begitu. Tapi tadi juga benar, subhanallah, tasbih dulu. Tasbih itu mencerminkan yang suci hanya Allah. Saya ini nggak banyak salahnya. Subhanallah, ya Allah yang suci hanya Engkau. Saya ini banyak dosanya. Alhamdulillah, makanya bersyukur kita. Kok saya ini banyak dosanya, kok masih kau beri semua ini ya Allah, Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Memang pada akhirnya semua ini nggak ada, yang ada hanya Engkau. Saya nggak penting, dunia ini nggak penting. Yang ada hanya Engkau, Allahu Akbar. Itu puncaknya. Memang Engkau yang maha besar. Gitu boleh. Bu Yuni, Alhamdulillah, walaupun saya mendengar kabar teman-teman saya menikah, saya nggak pencemburu, walaupun saya belum. Alhamdulillah aku merasakan kebahagiaan teman-teman, tapi kadang ada merasa sendu dan lonely. Tapi selalu saya tahu semua ini pasti yang terbaik darinya akan indah pada akhirnya. Amin, amin, Bu Yuni Lubis. Kalau emang Ibu ingin ketemu jodoh, mudah-mudahan ketemu jodohnya nanti. Kalaupun belum ketemu, bisa kayak Robi Adawiyah ya. Yang penting terus dalam cintanya Allah. Punten Bapak, saya kerja, enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Kan Anda kan dapat rekamannya nanti bagi teman-teman yang ikut DLI kan akan dapat rekamannya semua ini. Ini rekamannya spesial, saya simpan di komputer saya Bapak Ibu. Nanti akan saya upload di YouTube, akan saya kasih ke teman-teman yang memang ikut DLI. Alhamdulillah setelah ikut TS semua masalah yang terjadi, saya jadi ridho dan syukur dan semua pasti ada hikmahnya. Amin. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah sudah selesai ikut TS 2 angkatan 565. Maaf bertanya, di zaman para nabi apakah ada yang gila karena cinta karena Allah? Tadi itu udah zaman Nabi Musa itu. Gimana ceritain apa Ibu? Zaman Nabi Musa. Ada orang yang sampai kayak begitu ya. Kalau Nabi apa Ibu? Nggak mungkin. Jadi gini, kalau Nabi itu punya tugas khusus. Kalau Rasul ya, kalau Nabi itu kan banyak apa Ibu? Ribuan. Kalau Rasul itu ada berapa ratus, cuman yang wajib diketahui 25 gitu kan. Jadi ada banyak hal yang kita itu nggak tahu. Oh, jadi ada banyak apa ya rahasia yang itu kita belum diungkapkan di kita. Yang kita tahu kan yang dibuka sama 25 Rasul. Padahal ratusan Rasul itu. Di- Nabi Khidir aja nggak masuk ke situ. Padahal Nabi Khidir itu sama Nabi Musa diminta diminta belajar ke Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa itu Rasul, Nabi Khidir enggak. Karena beliau itu menangani apa beda matra gitu ya. Kalau Nabi Musa itu untuk orang umum semua. Nabi Khidir itu hanya untuk orang-orang khusus yang beliau privati gitu. Di antara Nabi Musa di privat sama Nabi Khidir dan nggak kuat. Karena Nabi Musa itu logikanya logika syariat. Nabi Khidir itu hakikat. Lah gimana? Secara syariat bunuh anak kecil ya dosa, dosa besar apa Ibu? Nabi Khidir bunuh anak kecil, ditegur oleh Nabi Musa.
Kata Nabi Khidir, iya sih, kamu memang berdasarkan syariat salah ini. Tapi ya, saya kan lihat berdasarkan hakikat, aku dapat ilmu ya dari Allah yang kamu nggak dikasih, kata Nabi Khidir. Ya, ada Bapak Ibu, ada anak kecil dibunuh kan Nabi Khidir. Secara syariat ya keliru Bapak Ibu. Anda bolak-balik bagaimanapun ya keliru. Tapi ya itu Nabi Khidir ilmunya beda. Lah, ada yang begitu-begitu itu Bapak Ibu yang nggak tercover di apa apa namanya ya. Saya tuh ngomong takut salah paham ya Bapak Ibu. Jadi ada rahasia-rahasia yang nggak diungkap sama Allah pada orang normal, pada orang awam. Nabi dan Rasul itu untuk ngajari orang awam. Tapi beliau juga punya murid-murid sendiri yang itu ada ajaran-ajaran yang kalau untuk orang awam, untuk konsumsi konsumsi umum malah nggak baik. Itu ya Bapak Ibu. Ya, cukup segitu aja nanti daripada salah paham nanti. Nonton bioskop dari Sufi Pak. Iya, saya ini Sufi Pak, suka film. Oh itu udah ada tambahan doa, wah, ada panjang Pak Sulaiman ya. Nah, itu udah dijawab Pak Sulaiman. Masya Allah, bila Allah tidak memenuhi hajat kita, Alhamdulillah kita bersyukur. Kita yang memenuhi kehendaknya. Bila kita tetap cinta dekat dengan Allah, tetap bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Faiz. Izin kerja. Silakan Pak Haji, silakan. Anda dapat rekamannya? Dapat rekaman semuanya kalau Anda ikut DLI. Iya, Pak. Jadi hanya bisa berpikir kalau gitu kalau Anda pakai logika para pecinta ya. Kalau Anda logikanya pedagang, pasti nggak suka. Saya berdoa nggak dikasih, percuma berarti berdoa gitu kan. Kalau kita berdoanya harus di Masjidil Haram, biar doanya 100 kali lipat. Tetap aja, Bu. Anda ke Masjidil Haram niatnya supaya doa Anda terkabulkan. Nah, ini kan tetap aja ego, tetap nafsu. Anda berangkat umroh dengan nafsu. Lah gimana? Doa saya ini kayaknya baru powerful kalau di saat umroh. Artinya cuma tentang kita, bukan tentang Allah. Ya kan, umrohnya itu umroh nafsu. Kenapa Pak umroh? Ya, saya sedang ada hajat penting yang doa normal di rumah nggak dikasih sama Allah. Kayaknya harus doa mendekati pusatnya di Masjidil Haram. Ya enggak apa-apa sih Bapak Ibu. Allah maha baik. Insya Allah mudah-mudahan dikasih. Wah ini kasihan ini udah umroh, udah bayar mahal, udah effort besar ya sudah tak kasih. Tapi tetap aja Bapak Ibu. Itu kalau bagi di mata para pecinta itu umrohnya nggak tulus. Umroh nafsu. Kalau Anda benar-benar mau umroh beneran ya niru Nabi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nyerahkan lehernya. Umroh itu ritual pasrah sepasrah-pasrahnya nyerahkan leher itu disembelih. Itu umroh, itu haji. Ya, Pak. Umroh itu ritual untuk meninggalkan dunia dan seisinya untuk menuju sama Allah. Nabi Ibrahim keluar meninggalkan anak istrinya. Padahal anaknya masih bayi di tengah gurun tandus. Meninggalkan dunia dan seisinya termasuk orang paling kita cintai untuk menuju Allah. Itu umroh. Yang ditiru Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar. Umroh itu pasrah karena cinta pada Allah walaupun ditinggalkan suami bersama bayi kecil di tengah gurun tandus. Pasrah karena cinta sepol-polnya itu. Tiga orang itu apa Ibu? Itu semua ritual pasrah. Nabi Ibrahim meninggalkan dunia dan seisinya dan keluarganya dan anak yang paling dia cintai demi menemui panggilan Allah. Resikonya bisa mati loh anak istrinya. Siti Hajar pasrah sepenuh cinta ditinggalkan bersama bayi di tempat yang tandus oleh suaminya. Kalau isi zaman sekarang bu ngomel-ngomel pasti. Iya tuh. Siti Hajar enggak. Nabi Ismail nyerahkan lehernya untuk disembelih. Itu haji umroh. Nah, tapi umroh zaman sekarang ini beda banget. Mau jadi pejabat, supaya jadi nanti jadi gubernur, umroh dulu. Ketemu jodoh, nggak ketemu-ketemu ini. Waduh, umroh dulu deh, semoga ketemu jodohnya. Kadang stres,
biar hilang stresnya. Umroh, wisata rohani. Apa boleh, Pak? Boleh. Daripada anak ke Las Vegas, mending umroh, apa Ibu? Iya, itu apa Ibu? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa juga. Tapi, itu bagi para pecinta, Bapak Ibu. Yang ditiru siapa? Anda niru siapa umroh kayak gitu itu? Ini ritualnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail, nggak ada yang punya kepentingan pribadi. Itu justru diabadikan dengan umroh dan haji sama Allah karena Allah kagum dengan kepasrahan mereka. Pasrah sepenuh cinta. Bukan karena mereka sedang punya hajat, makanya umroh. Makanya jadi jarang nggak Ibu diajak bimbing umroh mau itu ya enggak. Kebanyakan orang umroh bukan untuk itu. Kalau mau sama saya, ayo. Tapi umrohnya begini, saya bilang. Bukan cari kemewahan di sana kalau nggak bintang 5 nggak mau di dekat anu harus biar nyaman Pak biar ibadah itu bisa fokus jadi saya ini pingin yang fasilitas mewah dekat hotel jadi serba nyaman gitu ya nggak apa-apa sih kalau Anda begitu saya nggak nyalakan cuman saya bertanya yang Anda tiru siapa apa Nabi Ibrahim nggak gitu dulu Siti Hajar Nabi Ismail bahkan Nabi Muhammad apa umroh berkali-kali begitu Nabi Muhammad seumur hidup cuma umroh 2 kali haji sekali dalam satu event setelah itu selesai. Haji wada itu haji pertama, haji terakhir. Iya, dah, Bapak. Jadi kalau umroh sama saya nanti repot, teman. Doanya beda nanti. Ini saya diajak lagi umroh nih, nggak tahu jadi ndak ini akhir Ramadan. Makasih Pak Faiz selalu update rasa cinta itu. Saya pernah di titik cinta dengan rasa hati, tapi kadang pernah juga biasa lagi. Enggak apa-apa, Bu. Memang harus begitu. Kalau ada cinta terus, bablas nanti. Kadang-kadang ada rasanya, kadang-kadang hilang. Kadang-kadang ada rasanya, kadang hilang. Nggak apa, memang orang normal lah. Ya. Karena kalau Anda ada terus itu, dan menanjak terus, biasa umurnya nggak panjang, Bu. Pedot nanti nyawanya. Harus direm itu. Jadi Bu Desmaniar Salman, jadi normalnya begitu bagus. Kadang muncul rasanya, kadang hilang, kadang hilang. Yang penting muncul nggak muncul tetap aja menghamba. Ya gitu. Rasa itu datang dan pergi, Bu. Tapi menghamba harus terus. Justru kalau Anda rasanya ada terus dan itu menanjak terus, tanda umurnya nggak panjang. Entah lagi pedot nyawanya. Udah nggak kuat soalnya. Badan Anda itu nggak kuat menyangga ruh Anda. Akhirnya badannya kembali ke tanah, ruhnya terbang sama Allah. Ya nggak apa-apa, udah siap. Jadi emang gas rem begitu, Pak. Mohon maaf, Pak Faiz, untuk Allah sampai menjadi hu itu mohon pencerahannya. La ilaha illallah, Anda singkat jadi Allah, Allah. Allah itu akhirnya hu. Hu itu dia artinya ya. Huwallazi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebentar, saya agak lupa. Illahu gitu, kecuali dia. Ada gitu kan, illahu. Ada ayat apa sih? Ya saya ingat kok sekarang lupa. Hmm, apa ada ingat nggak? Yang ayat yang terakhir la, la ilaha illa huwa gitu. Ada gitu. Jadi hu itu artinya dia, Bu. Jadi ketika Anda bilang hu, itu dalam hati Anda bilang dalam hati Anda memanggil dia. Ya, jadi itu singkat dari ya. Huwallazi la ilaha illahu gitu ya. Huwallazi la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain dia. Jadi hu itu dia, Bu. Nanti di DLI di akhir Ramadan kita akan bahas itu dan kita praktekkan ya.
namanya zikir Rumi. Kalau Anda mau di komunitas Jaurin Rumi itu Alawiyah itu Maulawiyah itu dimanapun Anda mau di Vancouver Kanada atau di Inggris atau di sini atau di Konya di Turki itu zikirnya mirip-mirip kayak begitu. Nanti akan saya ajarkan. Jadi saya ada sanatnya soalnya. Jadi akan saya berikan pada Anda. Saya sudah minta izin ke yang kasih saya untuk diberikan pada Anda. Zikir Rumi itu nanti ada itunya. Pertama nanti la ilaha illallah, lalu Allah Allah, Allahu Allahu, kemudian hu gitu. Mohon maaf Pak Faiz, oh sudah ya. Betul Pak Faiz, kenikmatan tertinggi di surga adalah melihat wajah Allah, Bu, Bu Endang Supriyati. Itu yang sering saya dengar dari Ustadz di YouTube. Ternyata memang harus upgrade jiwa. Iya, Bu. Itu pun kita tidak sedang cari kenikmatan, Bu. Bahasa kita itu memang kadang-kadang masih pokoknya mana yang paling nikmat. Kita tidak sedang mencari kenikmatan untuk memandang wajah Allah itu. Kita sedang mau menghamba. Saya baru selesai mengikuti kelas abundance finansial dan lagi semangat praktek. Setelah mengikuti web 3 hari ini, jadi nggak semangat lagi Pak. Gimana ini? Wah, ini berarti ada sesuatu yang keliru Pak Makmun Nawawi ya. Jadi ini tidak untuk either or. Ini bukan ini atau itu. Ini bisa dua-duanya, Pak. Anda tetap bisa abundance dan tetap dapat cintanya Allah. Makanya ini saya gandengkan 3 event ini. Satu Total Solution, nanti tanggal 15-16 Maret. Itu ada lagi, itu nanti saya ngisi. Kemudian Abundance untuk finansialnya. Lalu Divine Love Initiation ini. Kalau sampai timbul nggak semangat, ada yang keliru di dalam cara kita memahami. Nah, itu bagaimana, Pak? Nanti kita luruskan. Ya, itu nggak boleh nggak semangat, Pak. Harus semangat semuanya. Healing harus semangat, happiness semangat, abundance semangat, kemudian love, divine love ini juga harus semangat. Dan ini bisa jalan bareng. Ini nggak harus milih. Kalau sampai ada jadi ada downnya di LI, di abundance, berarti ada yang korslet ini. Ada yang korslet, harus ada kita bersihkan nanti. Ya, Pak. Mudah-mudahan, Pak. Nanti mulai bener. Yang korslet bisa diperbaiki supaya Anda nggak mendikotomikan antara uang dan cinta ya. Cinta Allah. Apa dampaknya dalam kehidupan kita setelah prosesi inisiasi nanti? Dampaknya beda-beda tergantung orangnya. Tapi niat kita adalah untuk merasakan menghadirkan cinta Allah. DL itu nggak ada niat lain, Bu. Cuman gini, Divine Love Initiation. Inisiasi itu menanam benih cinta ilahi. Terus kalau udah tertanam bagaimana, Pak? Tiap orang beda-beda. Ada yang habis tertanam kemudian semakin bagus, semakin besar. Ada yang habis tertanam mati. Kalau tanahnya nggak di apa, nggak dijaga. Kayak ada nanam aja. Anda habis nanam pohon, ada yang tumbuh besar, buahnya banyak, ada yang kemudian mati. Tergantung tanahnya, tergantung perawatannya. Ya, ada Bapak Ibu. Nah, tugas saya hanya menyiapkan tanahnya dulu. Ini mengkaji 70 jalan cinta ini. Sampai nanti Ramadan kita tanam bijinya bagi yang berkenan. Setelah Ramadan kita jaga supaya biji ini tetap tumbuh. Kita hatamkan 70 jalan cinta ini. Setelah itu terserah Anda. Mau Anda apakan itu. Niat saya cuma satu. Saya mudah-mudahan bisa menyiapkan tanah Anda supaya siap, lalu saya tanam bijinya, semoga tumbuh. Saya jagain paling nggak setelah Ramadan menghatamkan dapat 70 jalan cinta. Setelah itu mudah-mudahan tanaman ini sudah mau tumbuh terus. Ya, Pak Ibu. Dulu saya di L itu nggak pakai 70 jalan cinta langsung. Tapi ya setelah saya renungkan kurang bagus juga, Bapak Ibu. Tanah belum dibersihkan dari hama-hama, belum dikasih apa pupuk yang subur, langsung ditanam tumbuhannya, kemungkinan besar mati nanti. Makanya tahun ini saya persiapannya lebih lebih lama. Kita kaji ini dulu di awal sampai 11 hari, itu maksudnya persiapan tanahnya biar cukup subur. Nanti di malam-malam Lailatul Qadar kita tanam bijinya, jadi apa, benih cinta ilahi kita tanam di hati Anda. Setelah itu habis Ramadan kita teruskan karena ini biji ini masih rapuh gitu ya.
Kita harus jaga supaya nggak ada hama, nggak ada hama yang memakan biji itu. Terus tanahnya dijaga supaya tetap subur, diserami sampai beberapa hari. Baru udah tumbuh, baru saya lepas, silakan jalan sendiri. Semoga tumbuh terus. Itu ikhtiar saya di tahun ini. Mudah-mudahan Anda cocok, mudah-mudahan benar-benar tumbuh. Setelah itu terserah Anda. Tiap orang beda. Ya, apa itu? Itu ya Bu Umi Ahmad Pekanbaru. Alhamdulillah semua diingatkan Allah untuk ilahi Robbi anta maksudi waridhoka matlubi. Amin. Nabi Khidir itu kan aneh, ya memang aneh. Supaya Nabi Musa itu nggak merasa pintar sendiri. Nabi Musa itu kan merasa bahwa wah kayaknya orang yang paling pintar di mana, paling pintar di zaman saya ini saya. Katanya Allah, oh enggak Musa ada yang lebih pintar lagi itu. Namanya Khidir. Kamu temui dia. Loh memang ada ya Allah. Saya ini kan Rasulmu. Iya. Nabi Khidir Rasul bukan. Dia orang ya Nabi tapi bukan Rasul. Kalau kamu Rasul. Tapi kamu perlu belajar ke dia. Cara nemunya gimana ya Allah? Kamu bawa aja ikan asin. Katanya Allah gitu. Ikan asin ini kan udah mati. Kamu bawa ke pinggir laut. Nanti kalau ikan asin yang mati itu bisa hidup lagi keluar dari bungkusanmu. Disitulah orang itu datang. Gitu. Pertandaannya aja udah ajaib Bapak Ibu. Bagaimana saya menemui Khidir ya Allah? Oh Khidir ini manusia rahasia. Dia tidak untuk umum. Dia nabiku tapi tidak untuk jadi rasul. Tidak untuk halayak ramai. Karena ilmunya ilmu rahasia. Ibarat dokter ini bukan resep apotek apa bukan dijual bebas. Ini hanya obat yang hanya dengan resep dokter. Nabi Khidir ini ya bimbingannya privat bukan bukan untuk orang kebanyakan. Kalau Nabi Musa untuk semua orang. Nabi Khidir itu privat. Maka yang ditemui oleh beliau hanya orang-orang tertentu. Nah, tandanya saya ketemu bagaimana ya Allah? Gampang. Anda baca surat Al-Kahfi ya, baik. Kamu bawa ikan asin, ikan udah mati, dibungkus, rapet, nah kamu bawa ke pantai. Nanti kalau ikan asin tuh hidup lagi, lompat, keluar. Lah itu ada Khidir. Berguru Nabi Musa. Ya Nabi Khidir saya mau berguru. Kata Nabi Khidir, oh Musa, ya kamu kan Rasulullah. Kamu nggak bisa berguru sama saya. Enggak, saya ingin berguru. Nggak kuat kamu. Karena ilmuku ini beda dengan ilmumu. Kalau ilmumu ini ilmu orang umum. Ilmuku ini ilmu rahasia. Ilmu laduni. Ilmu yang hanya dikasih sama Allah secara privat. Maka murid-muridku pun murid-murid privat. Nggak ada murid umum kayak kamu ini. Nggak apalah aku belajar. Ya wes, ayo. Baru naik perahu dilubangi perahunya. Naik perahu, ngapain dilubangi perahunya? Ini kan membahayakan orang banyak. Kan kasihan juga yang punya perahu tuh kan. Kamu nggak ngerti kan? Karena kamu nggak tahu. Wis, nanti kalau kamu tanya lagi kamu nggak usah bersama aku ya. Tapi itu gitu. Itu Nabi Musa. Ya, 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 ada saya nggak tanya lagi, nggak tanya lagi. Jangan lagi, lebih ekstrim lagi yang dilakukan Nabi itu apa? Ketemu anak kecil main-main, nggak salah apa-apa. Tiba-tiba dipegang kepala, dipeluntir aja, plek, mati. Tadi ngelubangin perahu. Lah ini bunuh anak kecil. Lebih parah ini. Wes ini pasti mungkar ini. Keliru ini. Wes. Nggak tahan Nabi Musa. Anda ini gimana? Anak kecil kok dibuat. Loh kan? Nggak kuat kamu. Ya kan? Anda udah bilang. Kamu nggak bakal kuat belajar sama aku. Akhirnya yes. Baru jalan lagi. Baru yang ketiga gitu lagi. Nggak tahan akhirnya sudah. Saya nggak emang nggak kuat. Nggak tahan. Karena ilmu saya ilmu syariat. Tapi apa rahasianya? Baru Nabi kita cerita. Ini rahasianya. Ya kamu nggak salah Musa, karena kamu cuma lihat luarnya. Aku ini dapat ilmu dari Allah yang itu ilmu rahasia. Nggak bisa aku ngomongin ke orang banyak. Anak tadi aku pelintir lehernya karena aku lihat nanti dia kalau udah gede, dia akan menyesatkan ibu bapaknya, ibu bapaknya orang baik. Nah, tapi ini kan nggak bisa, Bapak Ibu. Secara syariat ya keliru. Ada orang, aku bunuh anak kecil sama dianya jadi jelek, tetap aja keliru. Kok dari sisi syariat. Iya tuh, Bang, belum kejadian kok masih dugaan. Nah itu. Nah, tapi nyatanya kan tetap Nabi Musa disuruh baca ke Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir memang aneh, Bu. Jadi ini sekedar kita tahu saja bahwa
ada banyak hal rahasia yang kita nggak tahu. Makanya beliau berendah hati. Dan agama itu berlapis-lapis. Yang kita pelajari di ustadz-ustadz kebanyakan ini ya sisi luarnya agama. Dan itu memang harus begitu. Syariatnya bagaimana? Kalau nggak begitu keliru. Ya, memang begitu formalitas. Tapi di balik itu apa ya Bu? Ada hal-hal yang itu kadang-kadang ya di luar syariat itu tadi tidak begitu itu. Tapi tidak untuk konsumsi umum. Kalau itu untuk konsumsi umum rusak nanti. Itu hanya untuk orang-orang khusus. Wah, udah jam 7 apa Ibu ya? Saya kira kita cukupkan. Jadi kita sampai jalan ke-7. Besok insya Allah kita teruskan jalan ke-8. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Bapak Ibu. Semoga ini semua akan membawa kita pada cintanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.